fima uhiya ilayya. Aku tidak menjumpai terhadap apa yang diwahyukan kepadaku muharraman sebagai sesuatu yang haram ala ta'imi yat'amuhu untuk dimakan oleh seseorang illa ayyakuna maitah kecuali yang bentuknya bangkai au daman masfuha atau darah yang memancar au lahma khinzirin atau daging babi. Darah yang memancar artinya adalah darah yang keluar dari hewan yang hidup. Sehingga saat proses penyembelihan, ketika hewan sapi, kambing, atau ayam disembelih, pertama kali ketika terputus tenggorokannya, terputus tenggorokan atau kerongkongan atau urat leher yang berada di samping kanan kiri, akan memancarkan darah. Darah yang memancar itu adalah darah yang masfuh. Lupa, dia kan sudah mati. Ketika disembelih, dia belum mati. Saat dia disembelih, dia masih bertahan hidup dalam beberapa waktu. Baru setelah itu dia mati. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa makna dam masfuh adalah darah yang keluar dari hewan yang hidup. Termasuk juga ada binatang yang dilukai. Misalnya bagian pahanya. Paha sapi dilukai, keluar darah. Keluar darah dari paha sapi ini statusnya dam masfuh. Walaupun tidak dalam proses penyembelihan, dan ini statusnya darah yang najis. Fa innahu rijsun, karena aulah khinzirin atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu najis. Dan yang paling dekat dengan kalimat fa innahu rijsun adalah lahmu khinzir, daging babi. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daging babi. Kenapa tidak menyebutkan babi saja? Berarti kan kalau bukan dagingnya, boleh dimakan misalnya. Atau tidak najis. Ini yang sering kita kenal dengan majas, menyebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Setiap kepala kena biaya sekian. Kalau yang masuk kakinya saja. Kalau yang masuk tangannya saja. Nah, diungkapkan dengan kepala untuk mewakili satu manusia utuh. Sehingga setiap kepala maksudnya adalah setiap orang. Saya makan ikan 2 ekor, tentu saja bukan ekornya saja yang dimakan, tapi adalah utuh 1 ikan. Dan demikian seterusnya. Insya Allah kita mudah memahami itu. Maka Allah sebutkan dengan menyebutkan daging babi, karena umumnya yang dikonsumsi dari babi adalah dagingnya. Umumnya yang dikonsumsi dari babi adalah dagingnya. Walaupun bagian yang lain juga dikonsumsi. Ai fa inna dzalika kullahu khabithun. Maksudnya adalah semua yang ada pada diri babi khabithun, sesuatu yang najis. Ta'afuhu at-taba'us salimah, akan dianggap menjijikkan oleh orang yang nuraninya masih sehat. Orang yang tabiatnya masih sehat, masih normal. Fad-dhamiru, domir, kata ganti di kalimat fa innahu rijsun. Anda perhatikan? Fa innahu rijsun. Di situ ada kata ganti hu. Fad-dhamiru di kata fa innahu. Nah, hu di sini raji'un ilal anwa'its tsalatsa. Kembali kepada tiga entitas atau 3 benda yang disebutkan, yaitu maitah, daman masfuha, dan lahma khinzir. Wa yajuzul kharzu bi sya'ril khinzir fi adhari qaulil ulama, dan diperbolehkan al-kharzu, ya, menjahit dengan menggunakan sya'ril khinzir, bulu babi, fi adhari qaulil ulama, menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan pendapat para ulama. Baik, sekarang coba kita rinci tentang babi. Pertama adalah selain bulu. Selain bulu, semuanya najis. Kulitnya najis, badannya najis, apalagi bagian dalamnya, semuanya najis. Liurnya juga najis, ya. Kemudian yang kedua, bulu babi. Bulu babi. Apakah ini najis? Apakah bulu babi termasuk di antara benda yang najis? Sekarang kita lihat keterangan berikut ini. Coba kita buka berkaitan dengan hukum menyentuh bulu babi.
Ini ada satu artikel tentang hukum menggunakan kuas, ya, li sya'ri masnu'ah min sya'ril khinzir, menggunakan kuas yang bulunya itu terbuat dari bulu babi. Ikhtalafal fuqaha'u, ulama beda pendapat, fi najasati sya'ril khinzir, mengenai status najisnya bulu babi. Menurut jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, mengatakan statusnya najis. Wa dhahabal Malikiyah, sementara menurut Malikiyah, mereka berpendapat ila taharatihi, statusnya suci. Wa 'alal qawli binajasatihi, menurut pendapat yang statusnya najis, la yajuzu isti'maluhu rutban, maka tidak boleh menggunakan bulu dalam keadaan basah. Au fi mumasati syai'in radbin, atau dipakai untuk menyentuh benda yang basah. Karena najis itu akan berpindah, bidzalika, disebabkan karena benda itu basah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih Al-Kuwaitiyah, dinyatakan, dzhabal jumhur, mayoritas ulama mengatakan najisnya bulu babi, sehingga tidak boleh dipakai, li'annahu isti'malul ain an najasa, karena ini berarti menggunakan benda yang najis zatnya, dan benda yang najis zatnya tidak boleh dipakai, harus dibuang. Kemudian di sini ada keterangan, wa inda Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah, lau khuriza khuffun bi sya'ril khinzir, kalau ada sepatu yang dijahit dengan menggunakan bulu babi, lam yutahhar mahallul kharzi bil ghusli aw biturab, yang terkena jahitan tadi tidak bisa dibersihkan dengan cara dicuci atau pakai tanah, karena bulunya masih nempel di situ. Lakinnahu ma'fuun anhu, tapi statusnya dimaafkan. Fayusalla fihi al-fara'id wan nawafil, boleh dipakai salat wajib maupun salat sunnah. Li umumil balwa, mengingat seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Wa indal Hanabilah, sementara menurut Hambali, yajibu ghuslu ma khuriza bihi radban, wajib untuk mencuci bagian yang terkena bulu babi dalam posisi basah. Wa yubahu isti'malu man khalil min sya'rin najasi fi yabis li adami ta'addi najasatihi, tapi boleh menggunakan bulu najis untuk area yang kering, ya, karena najisnya tidak menempel. Tapi tidak boleh untuk area yang basah, karena najis bisa berpindah dengan lembab yang ada pada benda. Baik. Wa ahbaha al-Hanafiyah isti'malu sya'rihi lil kharrazin lid darurah, sementara Hanafiyah membolehkan memanfaatkan bulu babi untuk jahit lid darurah jika ada kebutuhan mendesak. Sementara Malikiyah mengatakan suci bulu babi, fa idza qassa bimiqassin jaza isti'malu, jika sudah dicukur, ya, dari badan babi boleh dimanfaatkan. Wa in waqa al-qassu ba'dal maut li'anna sya'ra mimma la tuhilluhu al-haya, meskipun dicukur setelah babi itu mati, jadi ada bangkai babi kemudian diambil bulunya, itu pun boleh dipakai. Karena rambut atau bulu ini tidak pernah mengalami masa hidup, ya, maksudnya adalah rambut ini tidak ada kaitannya dengan kematian benda tertentu atau kematian hewan tertentu, sehingga tidak ada istilah rambut bangkai. Wa ma la tuhilluhul haya la yanjusu bil maut, sehingga yang tidak ditempati hidup maka tidak bisa berubah jadi najis gara-gara kematian. Illa annahu yustahabbu ghusluhu lisyakki fi taharatihi, hanya saja dianjurkan untuk mencucinya ketika ada keraguan berkaitan dengan kesuciannya dan najisnya. Amma idza nutifa fala yakunu tahiran, tapi kalau dicabut maka statusnya tidak suci. Baik. Sekarang coba kita lihat di sini. Jadi untuk bulu babi sendiri, dalam hal ini di posisi terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ulama. Baik. Jumhur mengatakan najis, sedangkan Malikiyah mengatakan suci. Hanya saja
menurut keterangan Malikiyah, yang berstatus suci itu jika bulu diambil dengan cara dicukur, bukan dicabut. Karena kalau dicabut mungkin masih ada unsur daging yang nempel di rambut. Nah, itu yang menyebabkan kenapa nggak boleh dicabut. Tapi kalau dicukur, dipotongi, boleh. Ini dalam keterangan mazhab Malikiyah. Kemudian tadi berkaitan dengan sepatu yang disulam dengan bulu babi. Wallahu a'lam metode masa silam itu kayak apa. Dan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang masih memberikan toleransi karena itu darurat. Ada yang boleh dalam suasana, ada yang boleh untuk dipakai sholat karena itu umumul balwa, banyak terjadi di masyarakat. Artinya bulu ini sudah dipakai di masa silam. Namun sebagai kehati-hatian, ketika itu adalah benda yang najis, sudah selayaknya untuk kita tinggalkan semuanya. Artinya jangan berinteraksi dengan bulu babi, karena ya setidaknya kita menghindari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena banyak di antara mereka yang mengatakan statusnya adalah najis. Wallahu a'lam. Selanjutnya, benda najis berikutnya 4, 5, dan 6. Qai'ul adami, muntahan manusia. Wa bauluhu, kencing manusia. Wa ruji'uhu, dan kotoran manusia. Status najisnya 3 hal ini muttafaqun 'alaiha, disepakati oleh para ulama. Illa annahu yu'fa an yasiril qai'. Hanya saja untuk muntah yang sedikit dimaafkan. Wa yukhaffafu fi baulis sabi, dan ada status untuk kencingnya anak yang bayi, untuk kencing bayi, statusnya adalah najis mukhaffafah. Alladzi lam ya'kulit ta'am, yang dia belum makan makanan, fayuktafa fi tatrihi birrashi, maka cara membersihkannya cukup diperciki dengan air. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais radhiyallahu anha. Ummu Qais bercerita, annaha atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi ibnin laha lam yablugh, dengan membawa anak yang lam yablugh ayyakulat ta'am, yang belum makan makanan. Sehingga anaknya belum disapi, masih ASI eksklusif, belum makan makanan. Wa anna ibnaha dzalika bala fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bayinya dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata anaknya Ummu Qais malah ngompol di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa bayangin ya, kalau Anda yang punya anak seperti ini. Tiba-tiba anak kita ngompol di pangkuan seorang yang kita muliakan. Wah, mungkin kita akan tergopoh-gopoh. Wah, kenapa anak saya sampai ngompol di situ? Kita akan segera ngambil, kita akan merasa bersalah, kita akan minta maaf dan seterusnya. Dan ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadahahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk dibawakan air. Fanadahahu, lalu beliau perciki dengan air. Ala thawbihi, di area kain, walam yaghsilhu ghasla, dan tidak sampai dicuci. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Aliin, dan dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baulul ghulami yundahu alaihi, kencingnya bayi cukup diperciki. Wa baulul jariyati yughsal, sementara kencingnya al-jariyah, kencingnya bayi perempuan, kencingnya bayi laki-laki cukup diperciki, kencingnya bayi perempuan yughsal, harus dicuci. Qala Qatadah, kata Qatadah, wa hadza ma lam yat'ama, ini jika bayi tadi belum makan. Fa in ta'ima ghusila bauluhuma, kalau bayi tadi sudah makan, ya berarti harus dicuci. Hadis riwayat Ahmad, wa hadza lafzuhu, dan ini teks dalam sunnah, dalam musnad Imam Ahmad. Baik, sekarang coba kita rinci di sini. Pertama adalah muntah manusia. Tadi berstatus najis.
statusnya najis. Lalu di sini ada keterangan dimaafkan jika sedikit. Sehingga muntah yang cuma sedikit dimaafkan. Dan tentu saja dalam muntah itu akan membekas di mulut. Boleh nggak Pak kalau ketelan? Ya kalau ketelan nggak bisa dihindari ya sah-sah saja. Tapi kalau banyak di mulut, ya, misalnya belum sempat untuk dibuang tapi sudah di mulut, ya, misalnya nunggu kresek, ya itu jangan ditelan, dibuang. Kemudian nanti berkumur untuk membersihkannya. Baik. Selanjutnya tentang kencing manusia. Kencing manusia yang pertama adalah kencing bayi lelaki yang belum makan. Tadi batasan yang diberikan oleh Qatadah adalah belum makan. Dan yang dimaksud belum makan di sini dominan ASI. Dia dominan ASI. Ini statusnya najis, tapi ringan. Disebut dengan najis mukhaffafa. Najis yang ringan. Baik. Untuk kencing bayi lelaki yang belum makan, artinya dominan ASI, statusnya najis ringan. Kemudian yang kedua adalah kencing selainnya. Maka statusnya najis normal. Saya tulis najis normal, artinya najis pertengahan, mutawassit, dan dia harus dicuci. Nah, di sini bedanya untuk najis ringan. Jadi najis ringan diperciki atau disiram di area yang kena najis. Disiram di area yang kena najis. Sedangkan najis normal wajib dicuci. Muncul pertanyaan, bedanya apa antara disiram di area yang kena najis dengan dicuci itu? Jadi kalau di sini zat najisnya harus hilang. Zat najis harus hilang. Sehingga kalau zat najisnya tidak hilang, ya berarti belum menghilangkan status. Maka misalnya ada sehelai kain. Ya. Ini terkena najis mukhaffafa. Anggaplah di sini ada najis mukhaffafa. Nah, saat dia mau dibersihkan, disiram air. Sampai air itu menutupi area kena najis tadi. Walaupun bisa jadi unsur kuningnya tidak hilang. Jadi unsurnya masih ada di situ. Beda dengan mencuci. Kalau mencuci, jadi misalnya di sini ada area najis. Ini najisnya lebih berat ya. Saya kasih tanda merah. Nah, ketika dia dicuci, nanti zat merah itu harus keluar. Ya. Jadi di sini najisnya hilang. Najisnya harus hilang. Artinya zat merah tadi tidak boleh melekat di kain, sudah harus hilang. Disinilah cara perbedaan antara disiram di area yang kena najis, itu untuk najis ringan, dengan dicuci di mana zat yang menjadi najis tadi wajib untuk hilang. Tayyib. Jadi di samping disiram juga
zatnya harus hilang. Maka di posisi najis yang wajib dicuci, merahnya tadi hilang, karena pindah ke buang. Kita lanjutkan. Wa ashabus sunan, dan juga diriwayatkan oleh ashabus sunan, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i. Qala al-Hafidh, kata al-Hafidh dalam Fathul Bari, wa isnadu sahih, sanadnya sahih. Thumma inna an-nadha innama yujzi'u ma dama as-sabiyyu yaqtasiru 'ala ar-radha'. Kemudian di sini penulis memberikan catatan bahwasanya status najis ringan tadi yang cukup diperciki atau disiram air, ini hanya berlaku selama bayi tadi masih ASI, yaqtasiru 'ala ar-radha', hanya mengkonsumsi ASI. Amma idza akalat ta'am, adapun jika dia sudah mengkonsumsi makanan ala jihati taghdhiyah, sebagai MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi bukan cuma dikasih icip-icip, bukan cuma ngicipi, tapi memang serius makan. Fa innahu yajibul ghuslu bila khilaf, maka wajib dicuci tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Ya, sehingga misalnya usia 7 bulan sudah dikasih bubur atau dikasih biskuit, dan itu sudah makanan keseharian dia makan biskuit tadi, maka status kencingnya najis normal. Wa la'alla sabab ar-rukhsah, kenapa untuk bayi yang belum ASI atau yang belum makan MPASI tadi diberi keringanan sehingga status air kencingnya najisnya najis ringan? Wa la'alla sabab ar-rukhsah fil iktifa'i binathihi wulu'un nasi bihamlihi al-mufdi ila kathrati baulihi alaihim wa masyaqqati ghasli thiyabihim fa khaffafa fihi dhalik. Kenapa ada keringanan seperti itu? Karena orang senang untuk gendong. Ketika senang gendong, maka bisa jadi akan menyebabkan air kencingnya mengenai banyak orang, sehingga ada kesulitan untuk mencuci baju itu yang kena air kencing bayi laki-laki. Fa khaffafa fihi dzalik, maka syariat memberikan keringanan. Tapi perlu dicatat bahwasanya penjelasan sebab rukhsah ini sifatnya ijtihadi. Makanya terkadang beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi kenapa kencing bayi laki-laki kok beda dengan kencing bayi perempuan? Ya. Pertanyaan kenapa itu ya kita kembalikan kepada dalil. Ya karena aturannya kayak gitu. Tapi kalau Anda tanya hikmahnya apa? Nah, hikmahnya ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Nah, sehingga di sini bedakan ya. Bedakan antara hukum dengan hikmah hukum. Ini dua hal yang berbeda. Kalau hukum ini datang dari syariat, sehingga tidak ada hukum di luar dalil. Sedangkan hikmah hukum ini ijtihad ulama. Ini ijtihad ulama. Sehingga untuk bagian ini terkadang berbeda-beda antara penjelasan ulama satu dan ulama dua. Sehingga kalau kita ditanya, kenapa babi itu haram? Ya jawabannya, karena Allah haramkan. Apa hikmahnya? Nah, kalau tanya hikmah, ada hikmahnya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga hikmah sifatnya adalah ijtihad yang disampaikan oleh para ulama. Selanjutnya, tentang wadi. Benda najis berikutnya adalah wadi. Wa huwa ma'un abyad thakhinun yakhruju ba'dal baul. Wa huwa najisun min ghairi khilaf. Wadi adalah cairan putih kental yang keluar setelah kencing. Statusnya najis tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qalat Aisyatu, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ammal wadi, adapun wadi, fa innahu yakunu ba'dal baul, itu terjadi setelah kencing. Fa yaghsilu dzakarahu, orang yang keluar wadi cukup cuci kemaluannya, wa unthayaihi, termasuk dua skrontumnya, wa yatawaddau,
lalu dia berwudu, wala yaghtasil, dan tidak perlu mandi. Rawahu Ibnul Mundhir, diriwayatkan oleh Ibnul Mundhir. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, al-maniyyu wal wadiyyu wal madhiyyu, amma al-mani fa fihi al-ghuslu wa amma al-madhiyyu wal wadi fa fihi ma isbaghut tuhur. Mani, wadi, madhi. Untuk mani wajib mandi. Untuk madhi dan wadi fa fihi ma isbaghut tuhur, dibersihkan dengan cara menyempurnakan wudu, sehingga untuk keluarnya madhi dan wadi harus berwudu. Riwayat Al-Athram, Al-Baihaqi, wa lafdhuhu, dan Al-Baihaqi ada keterangan yang sama, wa ammal wadi wal madhi faqala ighsil dzakarak au madzakirak. Adapun untuk wadi dan madhi, beliau mengatakan, cuci kemaluanmu. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah, setelah itu lakukanlah wudu sebagaimana wudunya orang yang salat. Artinya berwudulah dengan sempurna. Baik. Sehingga di sini ada cairan yang keluar karena syahwat. Cairan lelaki yang keluar karena syahwat. Ada 3 ya. 1, mani. Status mani ini suci, tapi wajib mandi. Yang kedua, madhi. Kemudian yang ketiga, wadi. Madhi ini lendir karena syahwat yang keluar. Karena syahwat. Baik. Lendir yang keluar karena syahwat, tapi belum mencapai klimaks. Dan statusnya najis. Kemudian yang ketiga, wadi. Lendir keluar karena syahwat. Nah, di sini dia keluar karena syahwat seusai kencing. Seusai kencing. Nah. Selanjutnya, untuk keluar jika keluar madhi dan wadi, maka di sini dicuci seluruh kemaluan, semua kemaluan, termasuk skrontum. Skrontum. Ya, tulisannya skrontum ya. Termasuk skrontum ya. Jadi kenapa dicuci semuanya ini? Ini yang disebut dengan junub asghar. Junub asghar. Sehingga dicuci semuanya termasuk skrontum. Beda dengan kencing ya. Kalau kencing, bagian yang kena najis air kencing dibersihkan selesai. Kalau ini enggak. Seluruh area itu, ke area kemaluan manusia dibersihkan. Karena statusnya adalah junub asghar. Selanjutnya nomor 8, al-madhi wa huwa ma'un abyad lazijun yakhruju inda tafkir fil jima' au indal mula'abah. Cairan bening atau putih yang agak kental keluar ketika seseorang memikirkan jima atau ketika sedang mula'abah, ketika sedang pemanasan dengan istrinya. Waqad la yash'urul insan bi khurujihi. Terkadang seseorang tidak terasa itu keluar. Wa yakunu minar rajul wal mar'ah, bisa terjadi pada lelaki maupun wanita. Illa annahu fil mar'ah aktsar, hanya saja pada wanita keluarnya lebih banyak. Wa huwa najisun bittifaqil ulama, dan statusnya najis dengan sepakat ulama.
illa annahu idza asaba al-badan. Sehingga ketika mengenai badan, wajib ghusluhu, maka wajib dicuci. Wa idza asaba ats-tsawb. Namun ketika mengenai kain, iktafa fihi birrashi bilma, maka cukup diperciki dengan air tadi, karena madhi termasuk najis ringan. Li'anna hadhi najasatun yashukul ihtirazu anha, karena ini adalah sesuatu yang najis yang sulit untuk dihindari. Likathrati ma yusibu thiyab asyab al-azbi, mengingat sering sekali ini dialami oleh para pemuda yang masih jomblo, di pakaiannya terkena madhi. Fahiya aula bitakhfif min baulil ghulam, sehingga lebih layak untuk diberi keringanan dibandingkan kencingnya bayi laki-laki. Baik, dan mungkin kalau masyarakat Indonesia potensi ini lebih kecil. Coba kita lihat dari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, wa an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulan madzaan, aku itu orang yang sering keluar madhi. Fa amartu rajulan an yas'alan nabiyya, kemudian aku suruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa yang disuruh tanya malah orang lain? Ali sendiri tidak berani tanya. Lima kanati ibnatihi, karena putrinya adalah istriku. Jadi walaupun Ali sudah punya istri, beliau mengakui madza, suka keluar madhi. Nah, mungkin bahasa kita berarti syahwatnya besar, Pak. Syahwat besar itu terpuji atau tercela? Syahwat besar. Mana yang lebih baik? Syahwat besar atau tidak punya syahwat? Tentu orang normal akan mengatakan punya syahwat itu normal. Nggak punya syahwat dipertanyakan. Selanjutnya, faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, tawaddo' waghsil dzakarak. Kamu harus berwudu dan cuci kemaluanmu sehingga dibersihkan semuanya. Ini yang tadi kita maksud janabah al-asghar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, kuntu alqa minal madhi shiddatan wa ana'an, wa kuntu akthiru minhu al-ightisal. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innama yajzika min dzalika al-wudu'. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandaha bihi thawbak haitsu tara annahu qad asaba minhu. Nah, di sini ada yang unik lagi ya. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku keluar madhi syiddatan wa ana'an, sangat sering. Wa kuntu aksiru minhul iktisal, sehingga aku sering mandi gara-gara keluar madhi tadi. Keluar madhi mandi, keluar madhi mandi, karena tidak tahu kalau itu tidak wajib mandi. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, innama yajzika min dzalikal wudu. Kau cukup berwudu, tidak perlu mandi. Faqultu, kemudian aku sampaikan, ya Rasulullah, bagaimana dengan kain yang terkena madhi? Qala, Nabi SAW mengatakan, yakfika an ta'khudha kaffan, kau cukup mengambil air satu ciduan telapak tangan, ya, min ma'in, fatandoha bihi thawbak, siramkan ke area pakaian yang terkena najis tadi, haitsu tara annahu qad asaba minhu, ya, sampai kau yakin bahwasanya air ini sudah mengenai semua wilayah najis tadi. Jadi walaupun najisnya tidak hilang, air cuman satu telapak tangan, buat apa? Nggak bisa dipakai nyuci, ya, karena fungsinya tadi, yang terkena kencing bayi laki-laki cukup diperciki seperti ini. Madhi juga sama. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, waqala, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Wa fil hadis, dan dalam hadis ini terdapat perawi bernama Muhammad bin Ishaq, statusnya dhaif. Idza un'ina, kalau dia melakukan an'ana, likaunihi mudallisan, karena dia termasuk perawi mudallis yang suka menyembunyikan status perawi yang lain.
Lakinnahu huna sarraha bitahdits. Tapi di sini Muhammad bin Ishaq menegaskan bitahdits, kalau aku mendengarnya. Ya. Baik. Wa rawahul Athram radhiyallahu anhu bilafzi, dan juga diriwayatkan oleh Al-Athram radhiyallahu anhu dengan lafaz kuntu alqa minal madhi anaan. Aku adalah orang yang mengalami keluar madhi. Ya. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu, kemudian aku ceritakan ini kepada beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, yujzi'uka an ta'khudha hafnatan min ma'in faturashu alaihi. Kau boleh mengambil hafnatan min ma', satu ciduk air, faturashu alaihi, kemudian kau tuang di area yang terkena madhi tadi, sehingga area yang terkena madhi mungkin najisnya tidak hilang, tapi sudah tertutupi dengan air. Wallahu a'lam. Baik. Baik, coba kita break dulu. Nanti coba kita berikan catatan untuk madhi tadi. Lanjutkan yang ke-9. Al-mani. Yang ke-9 adalah mani. Dhahaba ba'dul ulama ilal qawli binajasatihi wadh-dhahir annahu tahir. Sebagian ulama berpendapat bahwa mani hukumnya najis. Tapi pendapat yang benar, statusnya suci. Lakinnahu yustahabbu ghusluhu idza kana radba. Namun kalau mengenai kain, jika masih basah, dianjurkan untuk mencucinya. Misalnya mani yang terbuang terus terkena sarung. Wa farquhu in kana yabisa. Tapi kalau sudah kering, maka dianjurkan untuk dikerik. Dianjurkan untuk dikerik. Ya. Misalnya mimpi basah, kemudian sarungnya terkena mani sampai kering, maka nanti dikerik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bercerita, kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ngerik mani di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yabisa, ketika kering. Wa aghsiluhu idza kana radba, dan kalau basah aku mencucinya. Riwayat Ad-Daruqutni, Abu Awana, Al-Bazzar. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, anil mani, tentang mani, yusibu thawba, yang mengenai kain. Faqala, lalu beliau mengatakan, innama huwa bimanzilatil mukhat wal busaq. Mani itu seperti dahak dan air ludah. Mani itu seperti dahak dan air ludah. Jadi disamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dahak kita. Bagaimana status dahak? Suci. Ludah suci. Ya, andai kan dahak itu najis, ya. Orang yang sholat dalam posisi sentrap-sentrup ada dahak atau ada lendir, ada ingus di hidung, ya harusnya dia bersihkan. Tapi terkadang nggak bisa membersihkan. Sehingga yang keluar dari manusia bagian atas ini suci. Air liur, ludah, dahak, air mata, itu semuanya suci. Wa inna ma yakfika an tamsahahu bi kharqah au bi idkhirah. Kau cukup untuk mengusapnya dengan kain atau dengan rumput. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, At-Tahawi. Wal haditsu qad ikhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi. Dan ulama beda pendapat tentang hadis ini, apakah dia hadis yang marfu ataukah hadis yang mauquf. Baik. Sehingga di sini kita punya catatan tambahan untuk mani, ya. Kalau tadi mani sudah disebutkan statusnya, kalau keluar wajib mandi. Nah, di sini ada tambahan keterangan tidak najis menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, hanya saja di situ ada anjuran untuk mani
yang terkena pakaian. Sebagaimana praktek Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, jika basah maka dicuci. Yang kedua, jika kering maka dikerik. Ini sifatnya anjuran. Nah, selanjutnya, baulu wa rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. Kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan. Wa huma najisan, dan dua-duanya najis. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau buang air. Lalu beliau perintahkan aku untuk membawakan 3 kerikil. Wajadtu hajarain. Aku mengambil 2 kerikil. Wal tamastu tsalis, ketika mencari yang ketiga, falam ajidhu, aku tidak ketemu, tidak menjumpai kerikil. Adanya mungkin batu-batu besar. Fa akhadtu warathatan, maka saya mengambil kotoran keledai kering. Kotoran keledai kering. Fa ataituhu biha, lalu aku antarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhal hajarain, kemudian beliau mengambil 2 kerikil tadi, wa alqarrawthah, dan beliau buang kotoran keledai tadi. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadza rijsun, ini najis. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Wa zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada tambahan innaha riksun, itu najis. Disebut rijsun atau riksun. Maknanya sama-sama najis. Kita lihat di footnote nomor 1. Riksun, ar-riksu bimakna an-najis. Innaha rawthatu himarin, itu adalah kotoran keledai. Dan keledai itu tidak boleh dimakan. Keledai jinak. Keledai jinak. Itu sama seperti kucing statusnya. Nah, gimana suci permukaan dan liurnya? Suci permukaan dan liur. Kemudian yang kedua, tidak halal dimakan. Kucing tidak halal dimakan. Lalu banyak berinteraksi dengan manusia. Banyak interaksi. Nah, sebenarnya konsekuensi ini banyak interaksi. Oke, saya tulis ya. Tapi di sini najis, kotoran, dan kencingnya. Sebagaimana kucing, najis, kotoran, dan kencingnya. Keledai juga sama, najis, kotoran, dan kencingnya. Baik, kita lanjutkan. Wa yu'fa anil yasiri minhu. Tapi kalau terkena sedikit, dimaafkan. Lima syakatil ihtirazi anhu, karena sulit untuk dihindari. Namanya keledai, ketika dia buang air, mungkin sambil mengibaskan ekornya. Sehingga mungkin kotorannya tadi nempel di badan-badannya. Padahal sudah berusaha dibersihkan, tetap mungkin ada 1-2 yang belum hilang. Dan ini dulu kendaraan umum yang dipakai oleh masyarakat Arab. Keledai. Kenapa, Pak? Karena keledai itu lebih kecil daripada kuda, sehingga tidak lebih kuat dibandingkan kuda. Yang kedua, keledai ini tunggangan seperti motor. Harganya lebih murah, hampir setiap rumah punya. Kemudian bisa dipakai untuk tunggangan dan bahkan boncengan. Beberapa kali Nabi SAW memboncengkan sahabat di atas keledai. Dan dulu orang kaya itu, kalau mereka melakukan perjalanan, maka mereka membawa onta dan keledai. Jadi ada onta, ada keledai. Kenapa? Bosan naik onta, turun naik keledai. Capek keledai, naik ke onta. Seperti itu masa silam. Dan Masya Allah ya, kalau kita lihat bagaimana perjalanan dari Mekah dan Madinah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat suasana tanahnya kayak gitu. Dulu dilewati Nabi SAW dan para sahabat. Dan mereka harus bertahan dalam waktu yang cukup panjang di atas kendaraan yang mungkin sangat tidak nyaman jika kita tunggangi di zaman sekarang.
Dan kita kalau naik onta, mungkin Anda pernah naik onta ya, goyang-goyang ini, goyang-goyang, Masya Allah. Padahal kita naik mobil yang kadang jalannya banyak tambalan saja, sudah banyak komentar. Bagaimana dengan masa silam? Nah, wa qala Al-Walid bin Muslim, kata Al-Walid bin Muslim, aku pernah bertanya kepada Al-Auza'i, fa abwabul dawabi mimma la yukallu lahmuhu kal bagli wal himar wal faras. Bagaimana hukum kencing binatang yang tidak halal dimakan, seperti bighal atau himar, kalau kuda halal ya. Faqala, lalu kata Al-Auza'i, qad kanu yubtaluna bidzalika fi maghazihim. Mereka sempat mengalami kesulitan ketika dalam peperangan mereka. Wala yaghsilunahu min jasadin aw thawbin. Maka mereka tidak membersihkan sentuhan jasad atau kain ya, dengan badannya. Wa amma baulun wa rawsun wa amma baulun wa rawsu ma yu'kalu lahmuhu. Adapun kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan ya, seperti sapi, kambing dan seterusnya, faqad dhahaba ilal qawli bi taharatihi. Beberapa ulama berpendapat statusnya suci. Di antaranya adalah Imam Malik, Imam Ahmad, wa jama'atun Syafi'iyah, dan sekelompok ulama Syafi'iyah. Maka kencing kotoran ayam tidak najis, kotoran kambing tidak najis. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan, lam yadhhab ahadun minas sahabah, tidak ada satupun sahabat yang berpendapat ilal qawli binajasatihi, untuk mengatakan najisnya hal itu. Tidak ada satupun sahabat yang berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan statusnya najis. Bal al-qawlu binajasatihi, bahkan pendapat yang mengatakan itu najis, qaulun muhdats, pendapat baru. La salafalahu minas sahabah, tidak ada sahabat yang pernah berpendapat demikian. Intaha, demikian kutipan dari keterangan Syekhul Islam. Qala Anasun, kata Anas, beliau bercerita radhiyallahu anhu, qadima unasun min uklin au urainah. Ada beberapa orang yang datang dari suku Ukal atau suku Urainah. Di footnote disebutkan Ukal wa Urainah, bitasghir dibaca Urainah, adalah dua kabilah. Istawu ya, yang mereka mengalami sakit Al-Madinah ketika tinggal di Madinah. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilaqahin wa ayyashrabu min abwabilha wa albaniha. Lalu Nabi SAW perintahkan untuk menemui onta zakat, untuk datang ke onta zakat, dan agar mereka minum kencing onta dicampur dengan susu onta. Hadis riwayat Ahmad wa Syaikhan, riwayat Ahmad dan Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan sucinya kencing onta. Makanya Nabi SAW jadikan itu sebagai obat. Wa ghairuhu min ma'kulil lahmi yuqasu alaihi. Sementara hewan yang halal dimakan lainnya bisa dikiaskan dengan hal ini. Ibnu Mundzir mengatakan, wa man za'ama, siapa yang menganggap anna hadza, bahwasanya hal ini khusus bi ulaikal aqwam, untuk orang tertentu, lam yusib, ini enggak benar. Ya, jadi kencing onta itu bisa dijadikan obat hanya khusus untuk suku Urainah tadi. Nah, itu keliru. Ya. Idil al-khasa'is la yathbutu illa bidalil. Karena nyebut itu khusus harus ada dalilnya. Qala wa fi tarki ahli ilmi bai'a ab'aril ghanam fi aswaqihim wa isti'mali abwali ibil fi adwiyatihim qadiman wa hadithan min ghairi nakirin dalilun ala taharitiha. Dan ya, penggunaan air kencing onta dalam pengobatan mereka dulu dan sekarang tanpa ada pengingkaran merupakan dalil ala taharitiha, yang menunjukkan sucinya air kencing onta. Waqala Asy-Syaukani mengatakan, zahirnya adalah kencing dan kotoran dari hewan yang halal dimakan statusnya suci. Tamassukan bil asli, berdasarkan hukum asal, yaitu hukum asal segala sesuatu itu suci.
wastishaban lil bara'atil asliyah, dan mengembalikan kepada prinsip al-bara'ah asliyah. Al-bara'ah al-asliyah artinya hukum asalnya adalah tidak ada aturan najis untuk benda-benda tertentu kecuali ada dalil. Dan najis itu hukum syar'i yang dinukil dari hukum nakilun anil hukmi alladhi yaqtadihi al-aslu wal bara'ah. Yang dinukil atau dikeluarkan dari hukum asal yaitu tidak najis. Fala yuqbalu qawlu mudda'iha, maka tidak diterima klaim orang yang mengatakan itu najis kecuali dengan dalil yang yasluhu lin naqli anhuma. Bisa dikeluarkan dari hukum asal. Walam najid lil qailina bin najasati dzalika dalilan, dan kami tidak menjumpai dalil menurut pendapat yang mengatakan itu najis. Jadi kesimpulannya di sini beliau ingin menegaskan bahwasanya kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Adapun ada yang mengatakan najis, itu pendapat yang keliru, dan yang benar tidak najis. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jallalah, binatang yang diberi konsumsi makanan haram, kemudian tentang khamar, lalu membahas tentang masalah anjing, dan bagaimana membersihkan badan dan pakaian. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk diskusi terbatas, terutama bagi teman-teman yang tergabung di Zoom. Nanti sekiranya ada yang ingin disampaikan sesuatu dan Anda ingin bertanya langsung, bisa dengan raise hand. Coba kita baca terlebih dahulu pertanyaan yang masuk. Ana baru pernah mengikuti. Apa bisa minta PDF kitabnya? Baik, PDF kitabnya insya Allah akan kami bagikan ke panitia dan bisa didapatkan. Ini kita bahas fikih sunnah Sayyid Sabiq. Dan kalau Anda punya kelonggaran dana, bisa beli versi Indonesia. Sudah banyak yang menerjemahkan fikih sunnah Sayyid Sabiq. Nah, baik, sekarang coba kita berikan kesempatan bagi yang sudah resen. Silahkan kami buka. Oh baik, ini sudah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin membacakan pertanyaan yang telah terkirim di meeting, di komen meeting. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya, bagaimana air mani tercampur pada pakaian dengan air mati atau wadhi? Hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah hukumnya ikut jadi najis? Lalu bagaimana jika terdapat pada spray atau kasur dan didapatinya cairan tersebut sudah mengering? Tayyib. Untuk wadi nampaknya tidak mungkin bercampur mani, karena wadi itu keluar setelah kencing. Jadi misalnya Anda bersyahwat, ya, terus habis itu kencing, nah setelah kencing keluar lendir, itulah wadi. Kalau madhi mungkin bercampur mani, sehingga di tahapan pemanasan misalnya suami istri, lalu sudah keluar madhi, baik suami maupun istri. Kemudian terkena sarung, terkena selimut, terkena terkena spray dan seterusnya. Ya statusnya tadi najis mukhaffafah. Sehingga kalau mau dibersihkan, percikit dengan air di area yang terkena madhi tadi. Sementara kalau campur, ada mani, ada madhi campur. Nah, campur kan di posisi kita nggak bisa bedain mana mani, mana madhi. Sehingga kalau mani mungkin bisa dikerik, tapi kalau madhi nggak bisa. Maka sebaiknya Anda kasih air semuanya. Apalagi kalau memberikan penampilan yang kurang bagus, jadi kayak peta gitu kan. Ada bulat sekian, ada benjolan sekian, maka mungkin sebaiknya dicuci semuanya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Mulzia. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini mungkin warahmatullahi wabarakatuh. konteksnya untuk perempuan Ustadz. Misalnya setelah melakukan hubungan suami istri, terus ketika sudah mandi gitu kan Ustadz, terus tiba-tiba lagi sholat, terus seperti ada keluar lagi, kita kan cebok tuh Ustadz, jadi keluar lagi seperti air gitu. Nah, apakah itu membatalkan sholat kita setelah kita mandi junub, terus kita dalam keadaan sholat? Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Coba kita carikan jawabannya ya. Nah. Di sini ada fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa Syabakah Islamiyah. Pertanyaannya adalah, Ightasaltu minal janabah wa ba'daha biyaumin indama dakhaltu ilal hammam wajadtu rutubatan fara'aitu min a'la al-muhbal sa'ilan la adri hal huwa maniyun amadi. Aku mandi junub, kemudian setelahnya aku ke kamar mandi dan aku menjumpai ada basah. Kemudian jawaban yang disampaikan, fa innahu yundhar fi hadzal sa'il fa in kana maniyan falyalzam minhu ghuslun jadid. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu dilihat, jika itu adalah mani, maka dia harus mengulang mandi. Wala yumkinu ayyudhafa lil mani alladhi tammal ightisalu minhu min qablu. Dan tidak mungkin untuk ditambahkan dengan mani yang sudah dimandikan kemarin. Madama qad hasala bainahuma naumun, apabila sudah terjeda dengan tidur. Id minal muqarrar, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya hadas yang baru yudhafu ila aqrabi zamanin, diikutkan dengan waktu terdekat, yahtamilu husuluhu fihi, yang memungkinkan terjadinya hadas itu. Baik. Selanjutnya, adapun jika yang keluar adalah madhi, maka tidak wajib untuk wudu, tapi perlu dibersihkan. Taib. Ini tapi kasusnya mungkin agak berbeda ya. Coba kita cari yang lain. Hukmul mani alhamdulillah, di sini ada fatwa yang lain. Tapi di sini ada penegasan. Keluarnya cairan mani dari kemaluan wanita setelah hubungan badan dan setelah mandi, naqidun lil wudu'i faqat, statusnya membatalkan wudu. Walaysa naqidun lil ghusli, tapi tidak membatalkan mandi. Sehingga kalau itu sampai keluar saat sholat, ya membatalkan wudu. Anda ulang wudu, bersihkan cairan tadi, dan statusnya tidak najis. Sehingga mengenai celana atau apa tidak masalah, cukup bersihkan, lalu wudu ulang, kemudian ulangi sholat. Kemudian di sini juga ada fatwa yang semisal. Saya tampilkan ya, biar lebih jelas. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, di sini dijelaskan, kemungkinan ketika seorang wanita
selesai hubungan badan, lalu dia mandi, kemudian setelah itu keluar cairan. Cairan yang keluar itu adalah air mani dari suaminya yang netes karena dia di posisi berdiri. Dijelaskan di sini, wa khurujuhu min farjil mar'ah ba'dal jima'i wal ghusli, keluarnya air mani dari kemaluan wanita setelah hubungan badan dan setelah mandi, nakidunil wudu'i, membatalkan wudu. Wa qad ishtarata al-Malikiyah, dan al-Malikiyah mensyaratkan naqduhu lil wudu, masuk dalam kategori pembatal wudu, bidukhulihi an tariqil wat'i, apabila air mani itu ada di dalam rahim melalui hubungan badan. Sebagaimana keterangan Al-Kharshi Al-Maliki, wa syamala qawluhu al-mu'tad khuruju mani rajul min farjil mar'ah, keluarnya mani lelaki dari farji perempuan, idza dakhala fihi biwad'ihi, setelah masuk melalui proses hubungan badan. Li'anna khurujahu, karena keluarnya mani ini, fi hadhil halah, dalam kondisi ini, mu'tadun ay ghaliban, umumnya terjadi. Ini kejadian sudah jauh di masa silam, zaman Al-Kharshi. Wa amma law dukhila farjahu bila wat'in, adapun jika ada air mani yang dimasukkan ke dalam kemaluan tanpa melalui proses hubungan, thumma kharaja, kemudian keluar lagi, fala yakunu naqidhan, maka tidak masuk kategori pembatal, kama yufiduhu kalamu Ibnu Arafah, sebagaimana yang bisa disimpulkan dari keterangan Ibnu Arafah. Wallahu a'lam. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi Anda sampaikan. Nah, baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Umu Rizki. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz dan keluarga dan istri. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana kalau kuas yang kita dipakai untuk memoles, kuas yang untuk memoles kue kering gitu, terus udah gitu untuk cat kuas yang untuk mengecat untuk mengecat mengecat rumah itu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Anda dengar tuh katanya itu ada pakai bulu babi. Nah, yang pertama anak itu yang anak tanyakan itu. Yang kedua, gimana kalau misalkan seorang orang lansia itu dia nggak pakai pampers, terus udah gitu kita bersihkan tapi sampai udah 3-4 kali tapi masih ada baunya, itu harus baunya hilang gitu untuk untuk supaya sucinya itu. Baik. Sekian aja Ustaz. Ya. Pertama, jika Anda merasa yakin bahwasanya itu berbahan babi atau berbahan bulu babi, kemudian mau dipakai ngecat tembok, mau dipakai ngecat apalagi nguas makanan, ya tidak boleh, karena itu kan penggunaan yang sifatnya basah. Ya. Yang kedua, jika Anda masih merasa ragu ini bulu babi atau tidak, hukum asalnya bukan bulu babi, sehingga hukum asalnya kembali kepada semua benda adalah suci. Karena itu dalam posisi tadi Anda tidak perlu untuk menghindari, apalagi sifatnya hanya katanya dan katanya. Ketidakjelasan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian yang kedua, mengenai lansia yang menggunakan diapers. Kadang saat kita melakukan pergantian diapers, sudah dibersihkan pakai tisu basah tapi tetap bau. Gimana itu? Ya mungkin kalau mau total bersih sulit. Apalagi lansia, orang dewasa. Yang masih bayi saja, anak-anak bayi misalnya ya, dia di dalam diapers, dan karena kegencet, dia duduki, dia tiduri dan seterusnya sampai menjalar kemana-mana. Akhirnya dibersihkan. Ketika dibersihkan, kadang masih banyak yang nempel 1-2, aromanya belum hilang total. Ya, kalau bayi kan tidak ada kewajiban sholat. Bagaimana kalau orang tua? Ketika nggak bisa dibersihkan dengan cara dicuci pakai air di toilet, ya, karena hanya bisa di atas ranjang. Dalam posisi ini, maka bersihkan sebisanya. Sudah dibersihkan, masih ada aroma, kasih diapers, sholat. Dan adanya bau di sisa-sisa itu di luar tanggung jawab, karena itu tidak memungkinkan atau sangat sulit untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita baca
pertanyaan? Sudah ya. Baik, karena nampaknya sudah ada pertanyaan yang lain. Tidak ada. Jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, yang di kolom chat sudah saya bacakan semua, yang resen sudah ada. Baik. Ada yang mau diulang? Silahkan, Bu Dokter. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Maaf bertanya lagi warahmatullahi. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Qadarullah terkait dengan apa tadi najis tadi Ustaz. Tadi Ibu tadi ayah sudah bertanya juga hampir mirip ketika seorang lansia katakan yang sudah sakit terus tertidur. Kan tadi juga Ustaz jawab bahwa sudah selesailah urusan semampu kita. Nah, terkait dengan sholat ini materinya mungkin agak melenceng sedikit Ustaz. Terkait dengan sholat, ketika seorang lansia ketika akhir dalam keadaan sakit katakan sudah setengah sadar, itu apakah kewajiban kita sebagai anaknya atau orang yang mendampingin yang sakit itu mengingatkan sholatnya, sementara dia kalau istilah kedokteran itu sudah setengah sadar tapi masih dipanggil, masih melihat tapi tatapannya kosong gitu untuk orang umumnya. Apakah kewajiban sholat masih terbebani ke yang sakit Ustaz? Nah, Jazakallah khair Ustaz. barakallahu fiik. Kewajiban sholat melekat pada diri seorang hamba selama akal masih sehat. Walaupun mungkin sangat lemes. Nah, di posisi orang itu sangat lemes, terkadang kan mengurangi kemampuan konsentrasi dia, bahkan sampai hilang. Sama seperti ketika kita ngantuk total. Nah, dalam situasi ini boleh ditunda, tapi kewajiban itu tidak hilang. Sehingga nanti ketika yang bersangkutan dipanggil mungkin bisa buka mata, bisa mendengar. Tapi disuruh sholat bingung, harus dimulai dari mana? Ya, mungkin Anda pernah merasakan ya, sakit dalam kondisi berat sekali. Ketika tidur mau bangun tuh berat sekali. Nah, lalu dibangunkan oleh orang yang sadar, oleh orang yang sehat, oleh anaknya atau siapapun. Saat dia masih merasakan, masih bisa untuk berkomunikasi, berarti akalnya masih ada. Karena akalnya ada, masih wajib sholat. Karena wajib sholat, ya kerjakan sebisanya. Tapi ngantuk banget Pak itu Pak. Kayaknya ya setengah sadar, setengah tidak sadar. Apalagi misalnya pengaruh bius atau sakitnya yang berat sehingga butuh istirahat yang panjang. Ya sudah, kalau begitu dibiarkan dulu dia istirahat. Karena percuma saja ketika dia sholat, mungkin baru Allahu Akbar merem, tidur lagi. Nah terus gimana? Ya sebisanya. Kerjakan sholatnya sebisanya. Ternyata pas sadar, misalnya sholat subuh jam 6, menjelang terbit matahari baru sadar. Dia sholat ketika itu. Kalau misalnya Pak, sampai jam 7 baru sadar, ya dia sholat ketika itu. Karena dia sholat, boleh setelah keluar waktu disebabkan uzur. Dan orang ini punya uzur. Atau dia sadarnya setelah asar. Dari zuhur sampai asar nggak sadar-sadar. Setelah asar sadar dia, agak seger. Dia sholat zuhur dan asar. Sehingga yang setengah sadar setengah seger tadi, nanti sholatnya bisa dilakukan sebisanya. Sehingga selama masih berfungsi akalnya, masih wajib sholat. Sampai pada titik sudah nggak berakal. Nggak berakal itu gimana Pak? Ya sebagaimana orang nggak berakal. Dia sudah nggak kenal siapapun di sekitarnya, nggak bisa diajak komunikasi, atau seperti orang koma yang diem saja, yang mungkin batang otaknya sudah putus, tapi detak jantungnya masih ada, parunya masih berfungsi. Atau ada orang yang dia masih hidup, tapi sudah nggak bisa ngapa-ngapain, seperti orang koma. Dalam situasi itu, dia tidak wajib sholat. Wallahu a'lam. Nah baik Ustadz, ketika misalnya saat kondisi terakhir yang sakit ini katakanlah koma tadi Ustadz atau nggak sadar, terus kan upaya kita tuh kalau memang akhir-akhirnya dia kita talkinkan, sementara dia sudah dalam keadaan tidak sadar, itu mentalkinkan itu bagaimana caranya Ustadz ya? Karena dia sudah tidak mampu lagi mengucapkan, istilahnya sudah koma gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kalau cara mentalkin sama ya.
yaitu dengan dibisikkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Menuntun dia untuk mengucapkan itu. Walaupun kita nggak tahu peluang keberhasilannya berapa. Sampai pada titik terakhir kayaknya sudah nggak mungkin. Ya sudah, diperhatikan saja. Gantian ya. Kok suatu ketika dia mulai sadar, segera ditalkin. Sehingga di suasana koma tadi kan nggak koma terus ya. Nanti koma tiba-tiba bangun. Setelah itu bisa untuk diajak komunikasi, segera talkin. Koma tiba-tiba minta air, segera ditalkin. Dan bisa jadi saat koma itu dia dengar, tapi nggak bisa merespon. Semoga nanti dia mengucapkan di batin, walaupun tidak terlihat oleh orang di sekitar. Tapi sebenarnya dia sadar itu. Lalu dia membaca la ilaha illallah, tapi mungkin di hati. Ya, semoga ini jadi amal soleh bagi dia, walaupun terbaca di batin. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi? Nampaknya tidak ada. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini menjadi kajian yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala